Halo teman-teman, tunggu bentar ya. Iya Kak, Ya, Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sandi dan Jordan. Yang Kak, Oke, gimana kabar kalian setelah baik Kak, satu pekan? baik Kak. baik Baik. Kak. Oke, kita akan melanjutkan materi, tapi kita akan ulas sedikit dulu pertemuan yang kemarin gitu ya, yang pekan lalu, yang pengantar sistem persamaan linear dua variabel. Baik, Kak. Lalu nanti kita akan masuk ke materi intinya gitu ya. PPT-nya juga sudah kali tersiapkan, cuman ini yang tampil masih yang pekan lalu. Oke, gimana? Sudah siap berarti? Siap Kak. Siap Ya ya. Kak, Jordan aman? ya Kak. Oke, slideshow-nya sudah tampil dengan jelas ya di masing teman-teman. Ya Kak, Ya Oke, Kak. sudah. Ini adalah materinya. Oh, sebelum materi kita berdoa dulu kayak biasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ke materinya. Di dalam fungsi linear, kemarin kita masih kurang satu capaian lagi. Itu ya, di dalam fungsi linear kemarin kita sudah belajar dari bentuk awalnya, fungsi itu seperti apa untuk garis lurus, terus membuat tabel nilai, pasangan berurutan, dan juga grafiknya. Lalu kita juga dapat menentukan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Dari titik potong itu nanti kita bisa bentuk grafik dengan menghubungkan dua titik potong yang sudah kita dapatkan tanpa harus mencari tabel nilai satu persatu. Terus kita juga kemarin sudah menginterpretasikan dari gradien. Jadi teman-teman juga sudah sepakat ada gradien yang dicari melalui satu persamaan dan juga dari dua titik. Rumusnya itu beda. Ini yang ditampilkan adalah yang dua titik. Terus berikutnya ada jenis-jenis gradien. Ada naik, turun, dan juga mendatar, dan juga tidak ada gradien. Ini titik potong sumbu. Dari dua titik potong, kita akan bisa menggambarkan grafik persamaan garis lurusnya. Dan ini untuk menentukan persamaan garis dari gradien dan titik. Jadi ketika diketahui gradien dan titik, kita juga bisa membuat persamaan garis. Berikutnya adalah ini, kedudukan dua garis. Jadi kedudukan dua garis, ini adalah materi tambahan esensialnya. Ada yang namanya berpotongan. Kalau berpotongan artinya gradiennya berbeda. Sedangkan sejajar gradiennya sama, titik potongnya berbeda. Kalau berhimpit gradiennya sudah pasti sama dan persamaannya juga mewakili garis yang sama. Lalu ada yang terakhir, gradien dikatakan tegak lurus jika gradien pertama dikalikan gradien kedua hasilnya adalah negatif satu. Itu kedudukan dari dua garis. Contohnya yang ada di gambar sebelah kanan, untuk yang warna hijau dan ungu itu artinya sejajar. Dia gradiennya sama atau kemiringannya sama tapi titik potongnya berbeda. Sedangkan untuk yang warna merah dan juga ungu, gate satu dan gate 3 itu berpotongan. Seperti itu bentuk ilustrasinya. Contohnya adalah yang ini. Gradien dari garis pertama itu adalah 3. Karena kita tahu gradien Y sama dengan MX plus B. Ini M-nya berarti 3 dan ini juga M-nya 3.
Karena dia gradiennya sama, tapi titik potongnya beda, maka dia dikatakan kedudukannya sejajar. Oke? Oke, Kak. Oke, kita masuk dulu ke pengantar titik potong dua garis dari SPLDF sebagai solusi. Solusi siapa? Solusi dua persamaan. Jadi kalau kita punya persamaan satu, misalkan dinyatakan sebagai 2x tambah satu yang ini, dan kemudian kita punya persamaan yang kedua, min x tambah 7 yang ini, kita bisa mencari titik potong di antara keduanya dengan menyamakan persamaannya. Y yang pertama sama dengan Y yang kedua. Jadi kita buat persamaannya 2x tambah satu sama dengan negatif x plus 7. Cukup disamakan saja, nanti kita akan mendapatkan solusi nilai x-nya. Solusi nilai x-nya dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. Jadi Y sama dengan Y, otomatis 2x tambah satu sama dengan min x tambah 7. X-nya kita jadikan satu, berarti ini plus x, dan 7-nya kita kurangkan satu. Maka kita akan mendapatkan 3x Tiga, sama dengan 6. 6. Dan X-nya sama dengan 6 per 6 3. bagi 3. X-nya berarti sama dengan 2. 2. Nah, sampai sini Jordan paham atau belum? Aman? Aman nggak? Sande aman? Kamu, Kak. Aman, Kak. Oke. Setelah mendapatkan X-nya sama dengan 2, teman-teman cukup substitusikan ke salah satu persamaan. Persamaan. Substitusikan. Misalkan mau kemana? Ke persamaan satu. Pertama. Boleh ya? Boleh. Jadi 2x tambah satu sama dengan Y. Berarti 2 kali 2 tambah satu sama dengan Y. Artinya Y-nya sama dengan 5. Ya udah nih, berarti titik potongnya 2,5 ini merupakan solusi. Coba buktikan. Kalau Y-nya ini X, Y kan. Y-nya 5, apakah benar? 5 sama dengan 2 kali 2 tambah satu. Benar ya? Pernyataan ini 5 sama dengan 5 benar. 11. Lalu Tujuh. berikutnya yang ini. 5 sama dengan min 2 tambah 7. Benar ya? Pernyataannya Oh 5 sama iya. dengan 5. Artinya pernyataan ini merupakan solusi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Tidak, Kak. Tidak. Dari Ya, Jordan Kak. ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, itu adalah pengantarnya, gitu ya. Oke, clear ya untuk materinya berarti kita bisa masuk ke materi baru, yaitu adalah persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang membedakannya apa, kita akan lihat di slide berikut ini. Oke, ini adalah judul baru pada siang hari ini. Kita 10, hampir 10 menit sudah melaksanakan eh recallan materi sebelumnya. Nih, kalau PLDV itu berarti hanya persamaan. Ingat, hanya persamaan. Kalau sistem berarti dia lebih dari satu persamaan. Oke? Itu yang menjadi kata kuncinya antara PL dan SPL. Oke, kita akan masuk ke PLSV. Kalau persamaan linear satu variabel, pasti teman-teman sudah mendapatkannya di jenjang kelas 7. Betul atau tidak? Betul, Sudah Kak. ya. Jadi kalau PLSV yang satu variabel itu ya kita cuma mencari satu variabel saja. Contohnya adalah ini 3x tambah 5 sama dengan 20. Hanya satu variabel saja. Tujuannya apa? Cari nilai x-nya. Betul tidak? Nah, apa bedanya dengan PLDV dan SPLDV? Yang membedakan adalah banyaknya variabelnya. Karena di sini dikatakan D, artinya 2, berarti dia ada dua variabel. Nggak mungkin cuma satu. Tapi mereka masih sama-sama linear. Artinya apa kalau linear? Derajat angkat tertingginya adalah sama dengan satu. 1. Itu dulu. Tujuannya kita akan membedakan antara PLDV dan SPLDV. Jadi beda ya antara PL dan SPL.
Terus menentukan apakah pernyataannya merupakan SPL atau bukan. Menyelesaikan PLDV dengan pasangan berurutan, dan juga tentunya menyelesaikan FPLDV yang merupakan sistem ada menggunakan 4 metode. Utamanya 3, yaitu ada grafik, substitusi, dan eliminasi. Eliminasi. Dan tambahannya adalah campuran. Campuran itu gabungan antara eliminasi dan Substitusi. Udah itu dulu. Kalau 6 sampai 5 sampai 6-nya itu pengayaan. Kita akan coba next ke PLDV, itu persamaan linear. Kalau SPL itu berarti sistem dua persamaan linear. Jadi dia jelas lebih dari satu. Variabelnya bisa X, Y, A, B, P, Q, K, L, M, N, dan seterusnya. Bebas. Yang penting konsisten. Tapi di kedepannya kita akan sering pakainya X dan Y. Terus nanti ada solusi. Kalau pasangan X, Y itu berarti juga solusi atau sebutnya titik potong yang tadi. Ntar memunculkan grafik yang menjadi solusi. Gitu. Oke, kita akan coba review materi kelas 7 dulu. Di sini ada sistem persamaan linear satu variabel PLSY. Jika X ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 12, maka nilai X-nya berapa? 6. 7. 7. 7 ya. Jadi Ya, kalau Kak. ada X tambah 5 sama dengan 12, kita perlakukan kanan dan kiri kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Kita ingin pisahkan si X-nya biar jomblo, berarti X tambah 5 dikurang 5. Sama dengan 12 dikurang 5. Maka X-nya sama dengan 7. Aman? Untuk yang nomor 1. Aman. Nomor 2. 2 dikali X tambah 3 hasilnya berapa? 2X tambah 6. 2X tambah 6. Menggunakan sifat distribusi. Distribusi. Jadi ini didistribusikan satu per satu, kita kalikan ke dalam, hasilnya adalah 2X plus 6. Apakah pasangan berurutan 2,5 membuat X tambah Y sama dengan 7 menjadi benar? Jawabannya nomor 3. Hmm. Iya, benar ya. Ya. Oke, apakah 3X tambah 2Y sama dengan 12 memiliki dua variabel? Iya, jawabannya adalah X Iya. dan Y. Oke, jika harga 2 roti dan satu susu 13.000, apa yang belum diketahui? Harga Iya. masing-masing, gitu ya. Nah, ini yang biasanya kita akan cari tahu. Harga masing-masing. Aman sampai sini? Aman, Kak. Oke, kalau aman dan tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dulu. Kita akan berlanjut ke sini. Kenapa kita belajar sistem atau persamaan linear dua variabel? Sebagai contoh, Sandi sama Jordan pasti kalau istirahat jajan ke kantin. Di kantin, misalkan ada harga roti dan susu yang belum diketahui. Misalkan Jordan membeli 2 roti dan satu susu, harganya 13.000. Sedangkan Sandi membeli 1 roti dan 2 susu, harganya 14.000. Yang akan menjadi pertanyaan, karena orang-orang belum tahu masing-masing harga, kira-kira berapa ya harga 1 roti dan satu susunya dari harga yang sudah diketahui oleh Jordan dan Santi untuk barang belanjaannya. Kan itu yang menjadi pertanyaan. Supaya orang mau beli, oh udah tahu nih, nanti rotinya kira-kira segini dan susunya segini. Saya mau beli segini, harus mengeluarkan uang sebesar ini, gitu. Itu adalah salah satu konteks nyata yang ditemukan di kehidupan. Oke, kita masuk ke konsepnya dulu. Setelah konsep seperti biasa, ada contoh, ada latihan terbimbing, dan baru nanti ada latihan soal. Persamaan linear dua variabel. Apa yang membedakannya dengan SPL? Kalau persamaan linear dua variabel itu persamaan saja, dia juga linear, dan punya dua variabel. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Itu adalah persamaan linear, dua variabel. Oke, contohnya adalah X tambah Y sama dengan 7, 2X tambah 3Y sama dengan 8, dan 4A min B sama dengan 9. Itu contoh dari PLDV.
Oke, berikut merupakan contoh dan bukan contohnya. Kalau yang kiri, warna hijau itu semuanya PLDV, linear, pangkatnya 1. Tapi kalau yang kanan bukan. Karena di sini dua variabel, tapi di sini ada yang namanya persamaan kuadrat. Sedangkan kalau ini X dan Y juga perkalian, ini bukan linear. Sedangkan kalau yang ketiga itu disebutnya sebagai PLSSW, bukan dua Oke, variabel. Oke? Jelas? jelas Kak. Kak, Kak, Hmm. mau nanya yang sebelumnya Kak. Itu kenapa yang nomor 2 itu PLDV? Eh, nomor 2 PLDV yang mana? Yang kiri, yang kiri. Yang 3P min 2Q ya? Iya. Iya, ini PLDV. Kan variabelnya P dan Q. Oh, Betul? Betul. Betul. Dia masih linear. Tidak memiliki derajat yang sama. Tapi kalau X, Y ini derajatnya nggak satu. Gitu. Makanya dia bukan linear. Aman, Jordan? kok bisa 12 Kak? Hah? Kok bisa 12? Contoh? Oh, contoh. Contoh? Contoh, jadi ya nggak apa-apa. Mau 12, 15, 14. Bebas. Itu kan contoh doang. Contoh bentuknya. Aman? Aman Kak. Nah, oke, kita masuk ke penyelesaian PLDV. Penyelesaian PLDV itu adalah pasangan berurutan XY yang membuat pasangan bernilai benar. Kemarin sudah belajar relasi dan fungsi, betul? Sudah Kak. Sudah. Di dalamnya kita juga belajar yang namanya pasangan berurutan X, Y, betul? Betul. Betul. Dalam persamaan linear dua variabel akan ada banyak kemungkinan untuk penyelesaian persamaan. Yang penting ketika dipasangkan jawabannya menjadi benar. Contohnya adalah X tambah Y sama dengan 7. Yang memungkinkan itu adalah 1 dengan 6. 6 dengan 1 bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus Kak, 2 dengan 5. Berarti kalau 2 dengan 5, 5 dan 2 juga Bisa. bisa. 3 dan 4 bisa. 4 dan Kak, 3 pasti juga Kak. bisa. Berarti dia akan punya lebih satu penyelesaian. Punya satu opsi. Punya lebih dari satu opsi jawaban. Bermasalah nggak? Nggak. Kan karena memang itu solusinya gitu. Jadi ya nggak masalah. Dimasukin nilai berapapun. Selagi dia menyatakan benar gitu ya. Dalam kalimatnya, yaitu tetap jawabannya. Tapi, oh ini ada contoh dulu. Mengecek solusi PLDV. Mengecek solusi PLDV itu teman-teman cukup substitusikan saja. Di sini kan ada pasangan X, Y-nya 3,4. Penyelesaiannya adalah 2X tambah Y sama dengan 10. Buat ngecek benar atau enggak, teman-teman tinggal substitusikan 3-nya ke X dan 4-nya Oh ke iya. Y. Lalu setelah disubstitusikan ternyata hasilnya 10. Berarti dia juga termasuk ke dalam Pen- penyelesaian. Itu adalah PLDV. Lalu apa bedanya Kak dengan SPLDV? Kalau SPLDV, ingat-ingat, dua persamaan linear, berarti lebih dari satu. Di sini ada kata-katanya dua persamaan linear. Persamaan pertama dinyatakan sebagai AX tambah BY sama dengan C. Sedangkan persamaan kedua dinyatakan sebagai DX ditambah EY sama dengan F. Contoh, X tambah Y sama dengan 7, ini sebagai persamaan pertama, dan 2X tambah Y sama dengan 11 itu persamaan kedua. Jelas sampai sini? Jelas Kak. Oke, dari Jordan juga jelas? Kak. Oke, kalau sudah jelas, kita akan coba lihat ada aspek apa saja yang membedakan antara PLDV dan SPLDV. Dari bentuknya, kalau PLDV itu satu persamaan, kalau SPL itu dua persamaan. Contohnya tadi sudah jelas, gitu ya. Kalau yang ini ada dua persamaan, yang ini cuma satu aja. Solusinya bisa banyak, kalau yang ini solusinya jelas pasangan yang memenuhi kedua persamaan. Artinya nanti kita akan punya pasangan X, Y yang memang memenuhi ini dan juga ini. Gitu. Jadi cuma satu aja solusinya. Terus representasinya, kalau ini berupa satu garis, kalau yang ini pasti dua garis, karena ada persamaan pertama dan persamaan kedua.
maknanya semua titik pada garis itu solusi, sedangkan kalau yang ini titik potong dua garis. Jadi biasanya titik potong ini yang dikatakan sebagai solusi, sesuai yang ada di pengantar awal tadi. Kebayang? Kebayang. Di sini makna sistem solusi SPLGV. Jadi kalau X tambah Y-nya sama dengan 7 dan 2X tambah Y-nya sama dengan 11, kita mau ngecek secara random, mengambil angka 4 dan 3. Ternyata sama-sama benar. Tapi kita akan memastikan apakah solusinya benar 4,3 gitu. Caranya bagaimana? Dengan mencari titik potong dua garis. Jadi yang cara pertama itu adalah metode grafik. Metode grafik akan menentukan titik potong dari setiap persamaan. Nanti titik potong antara kedua garis yang ditemukan itu disebutnya sebagai solusi persamaan. Oke? Jadi seperti ini. Kita kan kemarin sudah pernah bisa menggambar grafik menggunakan tabel nilai, betul tidak? Di sini ada X domainnya, terus di sini ada Y. Kalau di sini X tambah Y sama dengan 7, berarti Y sama dengan 7 min X. 7 min X. Terus kita akan punya persamaan X, koma Mm. Y-nya. Nah, menurut Kak Ditra, metode grafik ini harus dipelajari ya, biar mengerti. Tapi memang paling mudah nanti dieliminasi dan substitusi. Karena kalau grafik ini cukup riweh gambar grafiknya gitu ya. Oke, misalkan kita punya domain untuk yang pertama, X tambah Y sama dengan 7, domainnya dimulai dari negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan gitu ya. Tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa. 5, 6. Nanti dicoba sendiri kayak lebih besar. Berarti Y-nya sama dengan 7 dikurang negatif Negatif 1. Berarti sama dengan berapa? 8. 8. Berarti pasangannya min 8. 1,8. Kalau kita tarik tanda negatif di sini, di kuadran berikutnya, ini seperti ini. Sandy dan Jordan sudah nggak asing ya dengan diagram Kartesius, betul? Ya, Kak. Iya, Kak. Oke, berarti misalkan di sini 8. Berarti titiknya akan ada di sini kan? Iya. Nih, min 1,8. Terus ketika dimasukin 0, berarti 7 dikurang 0, sama dengan 7. 0,7. Titiknya yang ini. Nampak? Nampak Nampak. kan? Oke, kalau 1 berarti Y sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Berarti dapat pasangannya 1,6. Dan seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan dua yang ini. 1 dengan 6, 2 dengan 5, 3 dengan 4, dan 4 dengan 3, lalu 5 dengan 2, 6 dengan 1, dan 7 dengan 0. Setelah dicoba semua, nanti akan dapat pasangan berurutan, dan kita tarik garisnya yang warna ungu. Jadi nanti bentuknya kan gini ya. Nah, kelihatan nggak? Oke, asumsikan yang hijau ini belum ada ya. Jadi teman-teman masih gambar dari awal banget. Terus, teman-teman carilah yang persamaan yang kedua. Berarti persamaan yang kedua, X. X-nya boleh dimulai kayak tadi. Ini kan dimulainya dari berapa nih? Dimulai dari 0, 1, 2, Ya. 3, dan seterusnya. Kalau di sini 2X tambah Y sama dengan 11, berarti Y-nya sama dengan 11 dikurang 2, Aduh. 2X. Y sama dengan 11 min 2X. Di sini akan dapat pasangan X, Y-nya. Kalau 0 berarti Y sama dengan 11 dikurang 2 kali 0. Kali Berarti 0. hasilnya 11. 11. Berarti 0,11. Ya, asumsikan 11-nya di sini, 0-nya di sini. Nih, titiknya yang ini. Yang ini adalah 0,11. Lalu berikutnya 1. Berarti Y sama dengan 11 dikurang 2 kali 1. Sama dengan 9. Betul tidak? Betul, Kak. Nah, berarti 9-nya asumsikanlah di sini. Hmm. Nanti tinggal disusun serapih mungkin kalau ada penggaris. 1,9. Berikutnya nanti 2. Kalau 2 itu berarti ada di sini dengan 7. Betul tidak? 2 dengan 7. 2 dengan 7. 1 dengan 9. Berarti kalau 3 dengan 8. 5. No, no, 5. no, 5. 3 dengan 5. Dan seterusnya. Ternyata nanti ketemu nih. 4 dengan 3 juga di sini. Ketemu di titik yang sama. Nah, akhirnya dia berpotongan. Nah, titik yang berpotongan ini disebutnya sebagai solusi persamaan.
samaan. Gitu. X-nya berarti bernilai 4 dan Y-nya bernilai 3. Tiga. Bisa sampai sini gambaran menggunakan metode grafiknya? Bisa, Kak. Kak, Hmm. Jordan ada yang bertanya nggak tadi, Kak? Aman atau Kak? aman Kak. Oh, aman. Berarti tadi kedengaran Kaknya dong. Saya kirain manggil. Oke, kalau paham, syukur. Kita akan lanjut. Ada 3 kemungkinan solusi SPLDV. Kalau berpotongan berarti solusinya cuma satu. Kalau sejajar dia nggak punya solusi, jelas ya. Dia nggak punya solusi ya. Ya gimana mau punya solusi, orang nggak nempel sama sekali. Nah, sedangkan kalau berhimpit, itu punya banyak solusi. Jadi dia kalau berhimpit, setiap titiknya ini adalah solusi. Titik dari sini sampai sini itu semuanya solusi. Oke, ini cara menentukannya. Dan ini adalah metode penyelesaiannya. Tadi kita sudah bahas secara substansial grafik melalui titik potong. Terus berikutnya nanti ada substitusi dan eliminasi. Eliminasi. Gabungan dari substitusi dan eliminasi namanya adalah Campuran. campuran. Itu dulu. Oke, tadi kalau grafik sudah dibahas di awal, kita akan masuk ke metode substitusi. Ada langkahnya. Pertama kita pilih persamaan yang paling mudah diubah. Nyatakan salah satu variabel dalam bentuk yang lain. Ini berarti bisa dinyatakan Y dalam bentuk X dalam bentuk X. Terus juga bisa nyatakan X dalam bentuk Y. Nah, kedua ini bisa menjadi kita solusinya untuk mendapatkan ini, persamaan yang paling mudah diubah. Terus setelah diubah, kita substitusikan ke persamaan kedua, selesaikan dan substitusikan nilainya untuk mendapatkan kedua jawaban. Contoh, di sini Kak Ditra akan coretkan di sebelah sini ya, langkah awalnya. Ini misalkan sebagai persamaan satu dan ini adalah persamaan kedua. Di sini ada cara yang pertama yang ada di sini. Kalau di sini nyatakan Y dalam bentuk X, betul tidak? Betul. Tapi Betul. Kak Ditra akan contohkan yang menyatakan X dalam bentuk bentuk Y. Y. Hasilnya nanti akan sama tidak? Sama. Hanya saja untuk mengetahui kedua caranya. Supaya kebayang mudah pakai yang mana. Berarti kita ambil persamaan pertama. Ambil persamaan satu yang mudah. Itu adalah X tambah, kok tambah? Jadi X tambah Y sama dengan tuh Yuk. 7. Karena dinyatakan dalam bentuk X, berarti X sama dengan 7 min Y. 11. Betul tidak? Betul, Kak. Oke, ini jadi persamaan satu yang baru. Lalu, langkah kedua, teman-teman, substitusikan, substitusikan X sama dengan 7 min Y ke persamaan 2. 2. Oke, teman-teman cukup ambil, berarti 2X tambah Y sama dengan 11. Berarti 2 dikalikan 7 min Y tambah Y sama dengan 11. Berarti kita akan mendapatkan distribusikan, berarti 14 min 2Y 2Y tambah tambah Y Y sama dengan 11. 11. Berarti kita selesaikan min 2Y tambah Y sisa negatif, 3Y negatif negatif Y. 2. Sama dengan 11 dikurang 14. 14. Berarti min Y sama dengan min Min 3. min 3. Artinya Y-nya sama dengan 3. 3. Sama dengan cara yang ini? Ya Kak. Sama. Sama. Oke, lalu langkah berikutnya cukup substitusikan. Karena kita metodenya substitusi ya, pakainya substitusi terus gitu ya. Substitusikan nilai. Nilai siapa? Ini. Y Nilai sama dengan 3 ke persamaan 1. 1. Persamaan satu yang mana? Yang baru, biar X. lebih mudah. Oh, Berarti X sama dengan 7 min Y, berarti X-nya sama dengan 7 min 3. X-nya sama dengan 4. Paham sampai sini? paham, Kak.
Jordan, bagaimana? Mau nanya kak yang bagiannya substitusi pertamanya. Itu kan min Y sama dengan 4 min 14. Yang mana? Yang mana? Ini ya? Enggak, yang bawahnya. Oh, ini. Yang warna merah, iya. Mm. Min Y sama dengan 11 dikurang 14, betul? Itu 11 kak. Iya, 11. Mau kirain 4. Oh, mirip 4 ya, bentar. Ada nih. Oke, Woi, 11 dikurang 14. Aman? Aman nggak? Oke, berarti aman ya, selebih sampai sininya. Jadi, solusinya sama ya. Solusinya X, Y-nya itu adalah 4,3. Oke? Oke kak. Oke, jadi mau pakai cara kalau yang ini namanya nyatakan Y dalam bentuk X. Kalau yang ini. Sedangkan kalau yang kita kerjain bersama tadi itu nyatakan X dalam bentuk bentuk Y. Teman-teman penasaran nggak sama bentuk grafiknya? Atau Enggak. nanti mau coba sendiri? Enggak kak. Nggak penasaran? Enggak. Oh ya sudah. Nanti teman-teman bisa coba di Desmos, masukin kedua persamaan, nanti pasti titik potongnya adalah ini. Oke? oke kak. Oke, kedua adalah metode eliminasi. Kalau eliminasi, ingat. Yang namanya eliminasi dari pertama harus eliminasi. Nggak boleh dicampur. Tapi kalau campuran, baru boleh pakai keduanya. Oke? Di sini, penyelesaian yang dicontohkan ini termasuknya campuran. Iya, Karena di sini ada kata itu sih. substitusi. Lalu bagaimana Pak yang eliminasi aja? Ada. Caranya adalah seperti ini. Kita pilih salah satu dulu. Mau eliminasi siapa? Iya, Dari persamaan satu dan 2. Yang pertama, eliminasi. eliminasi Y. Yaudah, Iya, eliminasi Y dari persamaan satu Kak. dan 2. Oke, ditulisnya sedetail ini boleh tidak? Harus gitu, jadi biar lebih rapi. X tambah Y sama dengan 7. 2X tambah Y sama dengan 11. Maka Y-nya bisa saling elim kan ya? Iya. Tinggal kita kurangkan saja. Ini kita coret, habis. Maka X dikurang 2X itu adalah min X. 7 dikurang 11 itu adalah negatif 4. 4. 4. Maka X-nya sama dengan 4. 4. Betul ya? Nah, nggak boleh disubstitusi teman-teman. Teman-teman berarti mau nggak mau langkah keduanya eliminasi X dari persamaan satu Satu. dan 2 Pak. dan 2 karena kita fokusnya eliminasi. Ya udah berarti X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 11. Kan di 11. sini beda ya. Di sini X-nya 1, di sini 2. Betul tidak? Iya. Iya. Supaya jadi 0 yang atas harus kita jadikan 2 kan? Mm-mm. Nah, berarti yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. 1. Berarti kita akan mendapatkan 2X tambah 2Y sama dengan 14. 11. 14. Di sini tetap 2X tambah Y sama dengan 11. Betul tidak? Iya. Betul. Kita kurangkan 2X habis, baru ini sisa Y. 14 kurang 11 itu sama dengan 3. Maka kita akan memperoleh solusi X dan Y-nya 4,3. Iya. Jelas sampai sini? Eliminasi saja. Terus Jelas, Kak. Kak. Kalau eliminasi substitusi yang campuran, ya seperti ini. Eliminasi dulu, siapa ini yang dieliminasi? Yang dieliminasi adalah si Y-nya, kita dapat X, baru kita substitusikan. Gitu. Jadi kalau campuran, bisa tak tambahkan di sini ya, maka kita cukup lakukan substitusi nilai X. Karena kan yang pertama kita dapat X ya. X sama dengan 4 ke persamaan 1. Berarti X tambah Y sama dengan 7, maka Y sama dengan 7 dikurang 4. Y-nya sama dengan 3. Nah, 3. ini metode campuran. Pasangannya yang ini dengan ini. Tapi kalau eliminasi aja, pasangannya dengan yang ini. Gitu ya. Jun? Ya. Jun, oke. Kalau Jun, bagus. Kita akan next. Ya udahlah ya, ini nggak usah dijelasin. Tadi udah kebayang kan? Habis Ya. eliminasi, disubstitusi.
substitusi. Ini metode campuran yang tadi dijelaskan, dan kita akan coba membuat model. Soal dulu deh. Kayaknya kita nanti terlalu banyak. Oke, kita ada latihan dulu. Di sini ada latihan terbimbing 1. Kita akan mengklasifikasikan. Menentukan PLDV dan SPLDV atau bukan keduanya dari persamaan yang diberikan. 2x tambah 3y sama dengan 12. PLDV atau SPLDV atau bukan keduanya. SP, PLDV. PLDV. DV. Kalau yang nomor 2, PLDV atau SPL? XPL. SPLDV. Good. Kalau yang ketiga ini Kuadrat. kuadrat. Kalau yang ini adalah Linear. linear. Aman? Aman kok. Oke, coba cek apakah pasangan 2,3 penyelesaian dari SPLDV berikut ini? Ya atau tidak? Jawabannya adalah Iya. ya. Jadi setelah dicek keduanya hasilnya sama. Sama. Oke. Di sini ada diperintah menggunakan metode substitusi. Itu sih. Jadi kalau menggunakan metode substitusi berarti teman-teman harus apa? Harus full substitusi. Kira-kira mau menyatakan X dalam bentuk Y atau menyatakan Y dalam bentuk X yang mau dikerjakan pakai cara mana? Ya dalam bentuk X. Y dalam bentuk X. X. Berarti di sini ya, nyatakan Y dalam Bentuk X. bentuk X. Berarti persamaan pertama X tambah Y sama dengan 10. 10. Berarti Y-nya sama dengan 10 min 10 min X. X. Ini persamaan satu yang baru. Terus yang kedua adalah Substitusi. substitusi siapa? Y sama dengan 10 min X ke persamaan 2. 2. Gitu ya. Berarti hasilnya apa? 2X tambah Y sama dengan 6. 16. Berarti 2X tambah 10 min Hindu X X. sama dengan 16. 16. 2X dikurang X, X. X tambah 10 sama dengan 16. Maka X sama dengan 16 dikurang 10. berarti X-nya sama dengan 6. 6. Bisa dipahami? Bisa. Lalu yang berikutnya Substitusi. substitusi siapa? Substitusi nilai X X. sama dengan 6 ke persamaan 1. 1. Gitu ya. Jadi cuma dibolak-balik aja langkahnya. Berarti Y sama dengan 10 min X. Berarti Y-nya sama dengan 10 dikurang 6. Y-nya adalah 4. 4. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ada pertanyaan dahulu? Belum. Belum. Jordan juga paham? Ya, Pak. Oke. Kita akan lanjutkan di sini latihan eliminasi. Oh iya, kan di sini nggak ada soal pecahan. Nanti rencananya Kak Ditra akan berikan soal yang bentuknya pecahan. Jadi kita akan belajar yang ini dulu. Nanti kalau lancar dan cepat, kita akan coba bentuk pecahan. Oke, karena di sini eliminasi, berarti yang pertama eliminasi siapa dulu? Y. 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 Dari persamaan 1 dan 2. 2. Oke, berarti langkah yang kedua apa? Eliminasi X. 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 Good. Dari persamaan Dari 1 dan 2. 2. Gitu ya. Berarti kita kerjakan untuk yang pertama. 3X ditambah Y sama dengan 14. X ditambah Y sama dengan 8. Kita kurangkan langsung, Y-nya habis, 3X kurang X, 2X. 14 kurang 8 adalah 6. Maka X 6. sama dengan 6 per 2. 3. X-nya sama dengan 3. Berikutnya, 3X ditambah Y sama dengan 14. X tambah Y sama dengan 8.
Yang atas 3, yang bawah 1. Berarti kita harus samakan jadi sama-sama 3. Tiga. Kita yang kalikan 3 yang bawah. Berarti kita dapat 3x tambah y sama dengan 14. 3x tambah 3y sama dengan 24. 24. Kita kurangkan, ini habis x-nya, maka kita akan mendapatkan min 2y. Sama dengan 10 ya. Min 10. Nah, 10. Berarti y-nya sama dengan min 10 per min 2. Berarti y-nya sama dengan 5. 5. Paham sampai sini? Paham. Kak. Berarti solusi x, y-nya itu sama dengan 3,5. 5. Oke, ini untuk full eliminasi. Oke, ini Ah. adalah membuat model. Membuat model berarti kita memisalkan. Dari contohnya adalah yang ini. Jadi kalau ada 2 roti dan 1 susu, kita misalkan rotinya X dan susunya Y. Jadi kita bisa membuat persamaan dari pernyataan pertama karena 2 roti dan 1 susu berarti 2X tambah Y. Harganya 13.000. Dan kalau 1 roti dan 2 susu harganya 14.000 berarti X tambah 2Y-nya sama dengan 14.000. Untuk kasus ini adalah pensil dan buku. Berarti langkah yang pertama teman-teman harus memisalkan. Misalkan siapa? X-nya itu adalah Pen. Pensil. pensil. Sedangkan Y-nya itu adalah Buku. buku. Berarti kita akan mendapatkan Maan. persamaan. Apa persamaannya? Yang pertama, 2 pensil. 2 pensil berarti 2X ditambah 3, 3 Y. yuk. 3Y. Sama dengan berapa? 21.000. Oke, persamaan kedua, 4 4 tambah X 1 Y. Y. Sama dengan 17.000. 17.000. Nah, ini adalah persamaan pertama dan yang ini adalah persamaan kedua. Mau menyelesaikan campuran, eliminasi saja atau substitusi saja? Campuran. Eliminasi. Hah? Campuran apa? Eliminasi. Ya, eliminasi. Eliminasi aja, Kak. Ya, eliminasi yuk. Berarti ini kita eliminasi siapa dulu? X. Oke, boleh. Eliminasi X dari 1 dan 2. 2. Berarti dapatnya apa? 2X ditambah 3Y sama dengan 21.000 sama 4X tambah Y sama dengan 17.000. Berarti yang atas harus kita kalikan 2 2. karena biar sama-sama 4X tambah 6Y sama dengan 42.000. 22.000. Yang ini tetap 4X tambah Y sama dengan 17.000. Berarti kita kurangkan habis sisa 5Y. 42.000 dikurang 17 berapa? 25 bukan? 20. Ya. 25.000 ya, betul kan? Iya, Kak. Berarti Y-nya sama dengan 25.000 dibagi 5. 5. Berarti Y-nya sama dengan 5.000. 5.000. Ini adalah harga satu Buku. buku. Clear ya? Iya. Clear, Kak. Oke. Yang kedua, mau tetap pakai eliminasi atau tinggal substitusi? Eliminasi, Itu Kak. sih. Eliminasi. Oke, eliminasi siapa sekarang? Y. Dari 1 dan 2. 2. Oke, berarti kita akan dapat 2X tambah 3Y sama dengan 21.000. Yang ini juga masih tetap 4X tambah Y sama dengan 17.000. Kita kalikan 1 dan 3 Ya. karena biar Y-nya habis. 2X tambah 3Y sama dengan 21.000. Terus yang ini berarti jadinya apa? 12X ditambah 3Y sama dengan 3 kali 17 berapa? 34. 30. Kali 3, 51. 51. Betul ya? 51. Oke, 51.000. Berarti kita kurangkan dapat min 10X sama dengan min 30. 30. Berarti X-nya sama dengan Min 3.000. 3.000. 3.000 gitu ya. Ya udah nih dapat harga satu pensil, harga 3.000.
Satu pensil 3.000 dan harga satu buku adalah 5.000. 5.000. Jelas sampai sini Jelas. penyelesaiannya? Jelas. Ada yang mau ditanyakan dahulu? Tidak. Tidak. Izin ke toilet, Kak. Boleh, silakan. Kak. Sandi aman untuk materinya? Aman, Kak. Aman ya. Sandi udah dapat buku dari sekolah belum? Udah, Kak. Boleh fotoin daftar isinya nggak? Kak Boleh. Ditra, boleh. Boleh ya, mau lihat soalnya memang kurikulum Merdeka itu tuh setiap sekolah susunannya beda-beda gitu. Ya kan? Jadi kayak Kak Ditra pengen nyesuaiin. Ini udah nemu perbedaan banyak banget nih antara sekolah A, sekolah B, kelas 8-nya sama kelas 9-nya. Misalkan di sekolah A kelas 8-nya belajar SPLDV. Tapi ternyata di sekolah B SPLDV itu baru dipelajari di kelas 9 gitu. Jadi kayak loncat-loncat gitu materinya. Ya, Kak. Kayaknya Kumer yang ini belum fix banget deh. Makanya setiap sekolah capaiannya beda-beda. Udah, Kak. Oke, Jordan sudah ya. Kita akan kembali lagi. Oh iya, kalau Jordan sudah dapat buku mata pelajaran dari sekolah, Udah dari minggu lalu, Kak. boleh fotoin daftar isinya nggak sih? Mau lihat punya kalian berdua? Semester isi boleh, Kak. Ya, daftar isinya aja, nggak usah semua buku. Repot nanti kalian. Udah, Kak. Ya, nanti kirim ya Udah, setelah Kak. kelas selesai. Oke, Oke, Kak. makasih mau buat penyesuaian materinya. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Ini latihan terbimbing membuat model. Sudah paham ya cara buat model? Kita misalkan si A dan si B-nya menjadi sesuatu, baru kita kerjakan sesuai dengan persamaan yang diperoleh. Oke, kita akan quick check, verifikasi konsep. Termasuknya cepat sih teman-teman, nangkap materinya. Karena cuma 30 menit ya. 40 menit doang. Oke, benar atau salah X tambah Y sama dengan 5 SPLDV? Salah. Salah, harusnya ini adalah PLDV. PLDV. Benar atau salah? Ini SPLDV? Nah, Benar. Benar. Jika 2,1 solusi dari AX tambah Y sama dengan 5, A-nya belum diketahui, berapa nilai A? 2. 2. dua. Betul ya. Jadi kita akan dapat apa?
AX, mana nih? AX tambah Y tambah Y sama dengan 5. Berarti A kali 2 tambah 1 sama dengan 5. 2A sama dengan 4, A-nya sama dengan 2. Dua. Nice, betul. Pada grafik SPLDV, solusi ditunjukkan oleh apa? Titik? Titik potong. Titik potong, betul. Salah satu metode penyelesaian SPLDV banyak ya tadi, ada elim, ada subtik, Itu sih graf ada grafik, campur. ada Urut. campuran. Jun? Cun. Jun ya. Oke, kalau Jun kita next. Ini ada practice isi. Tentukan apakah berikut merupakan PLDV, SPLDV atau bukan keduanya. Yang mana? Jawabannya adalah yang SPL. SPLDV. TV. Coba selesaikan berdasarkan cara-cara tadi. Kak Ditra tunggu, coba berlatih. 4 atau 5 menit harusnya cukup. Boleh cobain dulu. Pakai yang mana, Kak? Bebas. Bebas Teman-teman maunya mana? Eliminasi-eliminasi, substitusi-substitusi, atau campuran? Campuran. Campuran. eliminasi. Jordan lebih suka eliminasi ya? Iya. Nggak apa-apa. Sandi campuran kerjain, Jordan eliminasi semuanya. Karena nanti Kak Ditra tinggal tambahin aja satu cara sebelah sini yang menjadikan dia campuran. Silakan, boleh dicoba dengan metode yang menurut masing-masing mudah. Udah, Kak. Kita tunggu Jordan dulu ya. Nah, kalau Jordan sudah bilang ya. Iya, Kak. Udah, Kak. Sip, kita lanjut. Dapat X-nya berapa, Y-nya berapa? Oh, iya. Belum berarti. Ya kok baru nyari X-nya doang. Oh, baru nyari X-nya doang. X-nya dapat berapa Jordan? Dua. 2. Sandi sama Aku 3. 3. Oke, udah gak apa-apa kita bahas yuk. Di sini kita pakai eliminasi dulu. Ini sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dua. Lanjut aja. Ternyata nggak bisa dihapus. Lagi cari cara buat ngapus. Oke, kita yang pertama itu adalah eliminasi siapa dulu? Iya. Y. Y dari, ya benar. Dari persamaan 1 dan Dua. 2. Oke, berarti kita akan punya apa? Kita akan punya 2X tambah Y sama dengan 8. X min Y sama dengan Tuh. 1. 1. Berarti kalau kita eliminasi, kita Dua. jumlah. Karena biar ini habis kan, berarti kita akan menyisakan 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9 per 3. Per 3. X-nya sama dengan 3. 3. Aman nggak Jordan? Miss di Oh, mana? Boleh tunjukkan Miss di mana? aku dikurang kamalahan. Oh, kalau dikurang Y-nya jadi bertambah. Jadinya Iya. kan Y min negatif Y. Iya. Jadinya 2Y, betul?
Betul. Oke, berikutnya adalah kita eliminasi siapa? Eliminasi X. Betul tidak? Dari Betul. persamaan satu dan 2. Dua. Oke, berarti kita akan punya 2X tambah Y sama dengan 8 dan X min Y sama dengan 1. Satu. Oke, berarti kita kalikan 1 kalikan Dua. 2. Berarti kita akan dapat 2X tambah Y sama dengan 8 dan 2X min 2Y sama dengan 2. Kita kurangkan, ini habis. Nah, baru nih, Y min 2Y itu berarti 3Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 per 3. Y-nya sama dengan 2. Dua. Kelar ya, metode eliminasi saja. Kelar? Iya, Oke, Kak. di sini langkah kedua campuran. Campuran langkah kedua. Misalkan kita pasangannya pakai yang ini ya, Sande. Boleh? Atau mau pakai pasangan yang ini? Sande pakainya yang mana? Pakai yang X. Pakai yang X. Berarti Tuh sih. substitusi nilai X sama dengan 3 ke persamaan bebas. Persamaan mana? Kedua. Kedua. Boleh? Karena jawabannya akan sama ya, baik satu atau dua. Jadi nggak masalah. Oke, berarti kita substitusikan nilainya 3, berarti kita akan punya X min Y sama dengan 1. 3 min Y sama dengan 1. Min Y sama dengan 1 min 3. Berarti min Y sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 2. Dua. Jelas sampai sini? Ya, Jelas, Pak. Kak. Jelas, bisa ya. Oke, apakah pasangan 3,2 merupakan solusi dari sistem berikut? Coba cek aja benar atau tidak. Jawabannya? Benar, Kak. Benar, Nah, Pak. oke, next. Kebablasan. Selesaikan sistem berikut dengan metode paling mudah. Silakan, boleh dicoba sekali lagi untuk yang ini. Mau pakai eliminasi aja boleh, pakai campuran boleh, pakai substitusi aja juga boleh. Silakan dicoba kembali. Oh, tutup pintunya nih, Pak.
Sudah? Udah, Kak. Bentar, Kak. Oke. Bentar, Kak. Ya, boleh. Bentar ya. Ditunggu, Kak. Sudah belum? Udah, Kak. Ya, dapat X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya dapat berapa? X-nya 6, Y-nya 3. 6, Y-nya sama dengan 3. Jordan dapatnya Aku kebaliknya, Kak. X-nya 3, Y-nya 6. Heeh. Jordan pakai metode apa? Eliminasi. Eliminasi. Nggak mau coba campuran. Sandi campuran ya? Iya, Kak. Ya udah yuk kita akan bahas. Eliminasi siapa dulu? Um, X X dari satu dan 2. 2. Berarti kita akan memperoleh X tambah Y sama dengan 9 dan X min Y sama dengan 3. Berarti kita kurangkan habis kita akan punya 2Y sama dengan berapa tuh? 6. Berarti 6. Y-nya sama dengan 6 bagi 2. Berarti Y-nya sama dengan 3. 3. Oh, Aman? aku salah di ininya, Kak. Bagian Yang Y sama Y-nya itu. yang mana coba Jaran? Tunjuk dicoret coba. Bentar, bentar, Kak. Oke, bagian situ ya. Oh, yang Hmm. Y min Y-nya Jordan ngingetnya berapa dapatnya? Y min Y-nya ya udah 0. No, kan ini min. Min. Berarti ini adalah Oh, 2. 4. 2Y. Aman nggak? Aman, Kak. Oke, berarti langkah yang kedua, eliminasi Y. Berarti X tambah Y sama dengan 9, X min Y sama dengan 3. Karena di sini Y-nya berlawanan, negatif positif, berarti dijumlah. Jumlah.
biar habis, berarti kita punya 2x sama dengan 12. Maka x-nya sama dengan 12 per 2. X-nya sama dengan 6. Kalau mau pakai substitusi bisa nggak? Bisa. Tinggal substitusi y sama dengan 3 ke persamaan 1 misalkan. Berarti x tambah y sama dengan 9. X tambah 3 sama dengan 9, maka x sama dengan 9 kurang 3, x-nya juga sama dengan 6. Bisa belum? Bisa, Kak. Bisa. Sekarang bisa dipahami? Bisa, Kak. Yuk, kita akan lanjutkan kembali. Silakan buat modelnya dan SPLDV-nya. Lalu selesaikan. Kak Ditra mau kasih biar seragam. Yang dimisalkan itu rotinya adalah X. Biar sama ya. Dan Iya, Kak. minumannya adalah Y. Oke. Dari pernyataan pertama didapat apa? U- Persamaannya. Coba baca. X Harga. tambah Y. Satu Oke, roti. betul. Persamaannya berarti X tambah Y sama dengan 9.000. 9.000. Persamaan keduanya bunyinya gimana? 2X tambah Y. 2X tambah Y sama dengan 13.000. Itu. Oke. Kak Ditra minta biar semuanya sama gunakan metode model Campur. campuran. Jadi lakukan eliminasi dulu, baru Substitusi. substitusi. Silakan, boleh dicoba dari model yang sudah Kak Ditra bantu buatkan.
Sudah? Ya, Kak. Sudah, Kak. Dapat berapa harga dari si ininya, si roti? Rotinya 4.000. Harga satu roti 4.000. Jordan dapat berapa harga minumannya? Sama, Kak. Minuman. Oh, minuman. Oh, kalau Oh, roti memang 4.000. Minumannya 5. 5.000. Oke, kita akan coba cek. Kita akan eliminasi siapa dulu? Y. Pasti Y kan, lebih mudah. Eliminasi Y dari persamaan satu dan 2 2. dan 2. Oke, berarti X ditambah Y sama dengan 9.000. 2X tambah Y sama dengan 13.000. Kita kurangkan, habis X dikurang 2X adalah min X. 9.000 dikurang 13 berapa? 4.000. Berarti X-nya sama dengan 4.000. Oke, betul ya. Harga satu rotinya adalah 4.000. Lalu langkah kedua itu adalah Susi. substitusi. Siapa? Nilai X sama dengan 4.000 ke persamaan satu. Biar lebih mudah. X tambah Y sama dengan 9.000. Berarti 4.000 ditambah Y sama dengan 9.000. Y-nya adalah 9.000 dikurang 5.000. Hasilnya adalah 5, kebalik. 4.000. Hasilnya adalah 5.000. Oke, betul ya? Bisa sampai sini memodelkan soal cerita dan mencari solusinya? Bisa? Oke, Bisa, kita Kak. next dulu. Ini menggunakan metode substitusi. Berarti kalau metode substitusi, cukup yang satu ini kita substitusi ke kedua, gitu kan ya? Berarti X ditambah 2X tambah satu sama dengan 10. Berarti 3X sama dengan 10 dikurang satu. Maka 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9 per Nah, 3. X-nya sama dengan nah, 3. 3. Baru kita Susi. substitusi lagi. Substitusi siapa? X sama dengan 3 ke persamaan 1. 1. Berarti Y sama dengan 2X plus 1. Y-nya sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Berarti Y-nya 6 tambah 1, Y-nya sama dengan 7. 7. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ini menggunakan eliminasi-eliminasi. Kita eliminasi siapa dulu? X. Oke, eliminasi X. Karena lebih mudah kan ya? Di sini sudah eliminasi. Dari 1 dan 2. Oke, berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 18. 2X tambah Y sama dengan 10. 10. Kita kurangkan, habis. Berarti ini sisa 2Y sama dengan 8. Y-nya sama 8 dibagi 2. 2. Y-nya sama dengan 4. Oke, berikutnya adalah eliminasi siapa? X. Y. Iya, iya. Eliminasi Y. Tadi kan X sudah. Berarti yang ini kali 1, yang ini kali Kali 3. Berarti dapat 2X tambah 3Y sama dengan 18. 18. Berarti yang ini dapat 6X 18. ditambah 3Y sama dengan 30. 30. Oke, kita kurangkan. Ini berarti negatif 4X. Ini Negatif. habis. Ini sama dengan negatif Negatif 2. 12. Berarti X-nya sama dengan negatif 12 per negatif 4. Sehingga X-nya sama dengan 3. 3. Bisa dipahami eliminasi dan substitusi yang ini? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Oke, silakan coba ini yang campuran. Wajib pakai campuran karena memang CP-nya campuran. Jadi biar tetap capaiannya terlihat. Silakan boleh dicoba.
Udah, Kak. Kita izin hapus coretan Jordan ya. Ya, Kak. Udah belum? Udah, Kak. Oke, Jordan udah? Hmm. Terus Bentar sedikit lagi. lagi. Oke, dapat berapa? X-nya? Sandi dapat X berapa? 5. Y-nya? 2. 2. Jordan dapat? Aku agak sedikit bingung, Kak, kalau pakai campuran begini. Oh, masih bingung. Yaudah, yuk kita perhatikan. Pertama, eliminasi siapa dulu? Y. Y. Itu kan ya. Berarti kalau eliminasi Y, kalau Jordan udah dapat nilainya, tinggal substitusi aja sebenarnya. Gitu. Jadi kan eliminasi Y berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 19. X ditambah 2Y sama dengan 9. Kita kurangkan, ini habis, sisa 2X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 per 2. X-nya sama dengan 5. Nah, kalau udah dapat nilai X-nya sama dengan 5, tinggal disubstitusi aja X sama dengan 5 ke persamaan mana. Misalkan 2 nih, bentuknya yang paling sederhana. Boleh tidak? Boleh, karena hasilnya kan sama saja. Berarti X tambah 2Y sama dengan 9. X-nya berapa? 5. Ditambah 2Y sama dengan 9. Berarti 2Y sama dengan 9 dikurang 5. Hmm. 2Y itu sama dengan Ah, 4. Berarti Y-nya sama dengan 4 per 2. Y-nya sama dengan 2. Wah, Gimana? Kalau sekarang sudah mulai paham atau masih bingung? udah paham, Kak, sudah paham. Sudah mulai paham. Oke. Kalau begitu kita akan coba next. Ini ada soal medium lagi. Di koperasi ada 3 buku dan 2 pensil. Berarti pakai pemisalan kan? Misalkan apa? Bukunya adalah X. Pensilnya adalah Y. Oke. Y. Berarti kita dapat persamaan pertama 3X tambah 2Y itu sama dengan 19.000. Dan 2X ditambah 4Y itu adalah 18.000. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan Kedua. kedua. Oke, kayak biasa kita eliminasi siapa dulu nih? Oh, eh iya. Y. Y. Oke.
Oke, eliminasi Y berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 19.000. Yang atas harus kita kalikan 2 kan berarti. Iya, Kak. Biar sama-sama dapat 4Y. Oke, berarti ini kalikan 2, yang ini kalikan 1. Berarti kita akan mendapatkan 6X ditambah 4Y sama dengan 2 kali 19, 38 ya. Iya. Oke, berarti ini dapat 2X tambah 4Y sama dengan 18.000. Berarti ini habis ketika dikurangkan, berarti sisa Ya. 4X. 4X, 20.000. Berarti X-nya sama dengan 20.000 per 4. 4. X-nya berarti sama dengan 5.000. Oke, berarti berikutnya tinggal substitusi nilai X-nya sama dengan 5.000. Mau kemana? Ke persamaan. Misalkan ke persamaan berapa? 2. Boleh? Boleh ya. Berarti 2X tambah 4Y sama dengan 18.000. Masukin X-nya. 2 kali 5.000 ditambah 4Y sama dengan 18.000. Berarti berapa ini? 10.000 ditambah 4Y sama dengan 18.000. Berarti 4Y sama dengan 18.000 dikurang 10.000. Berapa? 8.000. 8.000. 8.000 bagi 4, 2. 2.000. 2.000. Itu ya. Berarti harga satu buku adalah 5.000. 5.000. Kalau satu pensil, 2.000. 2.000. Paham sampai sini? Paham, Kak? Oke. Apakah 4,3 dapat menyelesaikan solusi ini? Solusinya berarti tinggal substitusi. Substitusi. Berarti 5 kali 4 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3. Berarti 20 dikurang 6 6. sama dengan 14. Gampang ya? Oke. Di sini, seorang siswa menyelesaikan sistem X tambah Y sama dengan 8 dan X min Y-nya sama dengan 2. Dengan menjawab X-nya 8 dan Y-nya 2, karena mengambil angka di ruas kanan, salah atau tidak? Salah. Salah. Oke. Kalau disuruh nyelesain, bisa nggak? Bisa. Bisa. Nanti cobain ya. Oke. Jumlah umur Sandy dan Jordan adalah 27 tahun. Berarti persamaannya bagaimana? Kalau untuk yang ini. X tambah Y 27. X tambah Y sama dengan 27. 7. Atau gini aja deh, Sandy-nya S, Jordan-nya J. J. Berarti persamaannya untuk pernyataan pertama itu adalah S Sandy ditambah Jordan hasilnya 27. 27. Umur Sandy 1 tahun lebih banyak dari umur Jordan. Gitu kan ya? Iya. Berarti apa bentuknya? S Ayo. sama S sama dengan J kurang 1. Betul. J dikurang S dikurang J. S dikurang J itu sama dengan Sama. kebalik ya? S sama dengan J kurang 1. Iya, benar. Benar-benar kayak gini juga benar kok. Kan umur Sandi 1 tahun, berarti kalau Sandi dikurangi Jordan masih sisa 1 tahun kan? Iya. Ya kayak Iya, gini Kak. benar. Oke, berarti kita langsung apa? Eliminasi aja kan? Eliminasi siapa? S. S-nya coret, berarti sisa 2J sama dengan 2. 26. Berarti 26. umurnya Jordan 26 dibagi 2. 2. Jordan umurnya jadi 13. 13. Berarti umurnya Sandi itu 4. adalah S dikurang J sama dengan 1. 1. Berarti S dikurang 13 sama dengan 1. S-nya sama dengan 14. Mas. Gampang kan? Umur kalian berapa? 14. Jordan? Aku belum ulang tahun, Kak. Tapi masih berapa? 13. Sekarang 12. Oh, berarti bentar lagi 13. Iya. Oh, berarti soalnya ngepasin. Hampir pas ya. Iya, Kak. Oke. Silakan
Gunakan metode eliminasi atau campuran untuk menyelesaikan ini. Terakhir, boleh dicoba Ah, sebelum selesai. Boleh dicoba dulu. Kalau Jordan mau pakainya eliminasi itu boleh ya, karena perintahnya boleh pakai eliminasi aja atau pakai campuran. Ya, Kak. Hmm. Kak, Kak, Ya. aku lupa Kak, kalau misalkan yang dieliminasi Y-nya berarti ditambah atau dikurang? Kalau yang dieliminasi Y berarti ditambah, karena kan itu positif negatif. Oke, makasih Kak. Pencet tadi Jordan, maaf. Tadinya mau nge-mute diri sendiri, yang ke-mute dirimu.
Sudah? Dapat nggak? Dapat. Berapa X-nya, berapa Y-nya? Tapi pecahan. Yes, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau memang pecahan nggak apa-apa. Karena sebenarnya tadi tuh mau ngeluarin soal pecahan juga. Kan memang ini yang pengen dikeluarin. Tapi ada juga yang pecahan kayak seperempat X ditambah setengah Y gitu. Tadinya mau ngeluarin soal yang itu juga sih. Berapa? Nggak apa-apa. Jordan dapat X-nya nggak? Kayaknya lebih sulit ya yang ini. Maaf ya, namanya juga soalnya ya udah. Berapa X-nya Jordan sama Sandi? X-nya 27/7. 27/7 kalau Y-nya 31/7. ya 1/7. Jordan udah dapat atau masih bingung? Udah yuk, kalau bingung nggak apa-apa kita bahas aja. Eliminasi siapa dulu? X. X boleh dari satu dan 2 kan ya? Iya. 2 oke berarti 2X sama dengan 2. Berarti kali berapa? Kali Kali 2 2. kali satu. Berarti dapatnya 4X plus 3Y sama dengan plus 6Y. 6Y sama dengan 42. 42. Berarti ini 4X dikurang Y sama dengan 11. Kita kurangkan, ini habis. 6 dikurang negatif 1 sama dengan tuh 7. 7. 42 kurang 11 berapa? 31. 31. Berarti Y-nya sama dengan 31/7. 7. Betul? Terus yang kedua, kita bisa pakai eliminasi dulu. Eliminasi siapa? Eliminasi Y dari Iya. satu dan 2. 2. Berarti kita pakai ini 2X tambah 3Y sama dengan 21 dan 4X min Y sama dengan 11. Sebelas. Ini kita kalikan Satu. 1, ini kalikan Kali 3. 3. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 21 dan 12X 12. min 3Y sama dengan tiga tiga puluh puluh tiga tiga. Berarti kita Jumlah jumlah. Biar ini habis, ini dapat 14 14 X X. sama dengan 21 tambah 33 adalah lima 54. puluh empat. Berarti X-nya sama dengan 54 per 12. 14. 14. Sama-sama dibagi 2. 2. Itu adalah hasilnya 7. 27 per 7. Bisa sampai sini? Bisa, Kak. Sandi bagaimana? Kok Sandi? Jordan gimana? Bisa? Oke. Aman ya? Oke, Aman. ini sudah di end. Nanti teman-teman bisa cobain soal nomor 4. Dan ini, boleh cobain exit tiket sama PR-nya. PR-nya nanti dikerjakan ya. Oke, harusnya sejauh ini aman materi SPLDV dan TLDV. Nanti kalau masih ada pertanyaan, diajukan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman boleh kirim daftar isinya dulu, biar nggak lupa. Karena kita juga udah selesai, jadi aman kayaknya buat ngirim. Jordan masih connect di Zoom nggak? Masih Kak, Oh, masih aman? ya amat mau fotoin nih. Boleh. Fotoin ya. Foto. Oh, ada nomor kreditur nanti. Mm-mm. Kak, Kak, Oi, ini mana? saya kirimnya lewat nomor mama ya. Boleh, lewat nomor mama juga boleh. Lewat PC kan? Atau Iya. di grup juga nggak apa-apa, bebas. Oke. Dan sekolahnya ada campuran kurikulum internasional nggak? Oke, nggak ada deh Kak. Nggak ada ya. Di SMA berapa tadi kemarin tuh? Kak Ditra lupa.
SMP SMP, oh ya, SMP. Tarakanita 4. Hmm. Nah, kalau dari foto gimana? Tadi dulu coba lihat di WA ada nggak? Ini tak save dulu deh. Oke. Oh, set. Oh. Hai. Udah saya kirim Kak di grup Kak. Oke, makasih banyak. Ini tinggal Kalau, isi, tinggal Hah? isi, tinggal isi yang di apa Kak? Yang Algonova ini kan Kak Yes, presensinya. betul. Isi presensi aja. Tinggalan. Terus, Makasih ya Jordan untuk foto daftar isinya. Oh, kemarin kita udah belajar bilangan berpangkat. Aman. Teorema Pitagoras, aman. Belum ya. Relasi fungsi tapi Belum. sudah. Kalau Persamaan garis lurus, aku baru sampai yang pangkat Kak. baru sampai pangkat. Berarti aman ya kalau besok kita baru bahas teorema Pitagoras. Oke Kak. Aman Kak, aman Kan kita banget. kemarin udah belajar relasi fungsi, berarti chapter 4-nya Jordan udah clear. Terus persamaan garis lurus itu juga sudah clear. Di hari kemarin kan ya, minggu lalu, betul tidak? Iya Kak. Berarti bagian Jordan yang belum terbahas itu adalah teorema Pitagoras, persamaan linear, dan pertidaksamaan linear satu variabel. Iya. Terakhir, statistika. Nah, baru nanti kita akan sesuaikan dengan materi punya Sande, gitu ya. Jordan nanti juga bisa belajar yang kelas 9. Jadi otomatis prepare-nya lebih awal. Dan insya Allah dan semoga masih bisa diikuti gitu materinya. Jadi aman karena masih sama-sama matematika. Toh nanti belajar juga kan, betul tidak? Betul ya? Udah aman? Iya Thank you. Kak. Jangan lupa presensi di Algonova. Nanti buat presensinya kayak biasa, tinggal login di platform. Dan untuk pertemuan hari ini, Kak Ditra cukupkan. Kita akan bertemu kembali di besok, gitu ya. Hari Minggu pukul 2 siang di jam yang sama. Tidak ada perubahan. Aman? Oke, kita cukupkan. Berdoa menyudahi kegiatan belajar pada sore hari ini. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Pelajari kembali. Nanti Kak Ditra juga tambahkan worksheet TKA-nya sebagai bentuk latihan. Oke, Kak Ditra cukupkan. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kak Ditra.